memberikan perawatan luka pada operasi SD, karena itu yang berhubungannya dengan kepidana. Yang kedua adalah perawatan luka jahitan perineum. Sedangkan perawatan jahitan yang lain itu merupakan bagian dari keperawatan. Tapi kalau masih KDBK seperti ini, saudara nanti ditempatkan di beberapa ruang di rumah sakit umum, maksudnya yang bukan fokus di kepidana, maka saudara nanti akan bertemu juga perawatan luka operasi berbagai macam, perawatan luka kecelakaan dan lain sebagainya. Atau nanti kalau saudara dinas di puskesmas, paling sering terjadi di bagian kulit. Sehingga saya awali di sini, saudara harus tahu dulu kulit itu apa ya. Jadi kulit di sini adalah pertahanan primer tubuh dalam mencegah invasi mikroorganisme patogen. Apabila sampai terjadi kerusakan di kulit, maka mikroorganisme berpotensi masuk dan menyebabkan infeksi. Jadi kalau saudara punya luka, nggak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena ketika ada luka jaringan kita pecah, robek, maka ada ruang terbuka, otomatis kuman bisa segera masuk. Oleh sebab itu perlu dirawat luka itu, tidak boleh dibiarkan. Kecuali mungkin luka ringan, kalau kayak abrasi gitu ya, nah nggak masalah. Tapi kalau luka terbuka, maka harus dirawat. Kalau dibutuhkan dijahit, maka harus segera dijahit. Fungsinya adalah mencegah biar kuman itu tidak masuk ke dalam lapisan kulit kita. Kalau masuk, nah bisa jadi nanti beredar ke pembuluh darah dan yang lain-lainnya, akan menyebabkan infeksi. Kemudian kulit di sini dia akan terdiri dari lapisan epidermis dan lapisan dermis. Kemudian luka itu merupakan hilangnya atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, bisa juga karena perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik atau gigitan hewan. Contoh benda tajam atau tumpul, misalnya pada saat menolong ibu bersalin perineumnya kaku, maka kita bantu gunting perineumnya untuk melebarkan jalan lahir. Nah itu contohnya ya, benda tajam. Kemudian benda tumpul apa ya? Mungkin kita pakai yang ini ya, pukulan sehingga buat mukul orang itu kan tumpul ya, terus sampai timbul luka. Nah itu misalnya seperti itu. Kemudian perubahan suhu terlalu panas, dipegang tangan, melepuh nggak tangannya? Melepuh, akhirnya timbul luka. Zat kimia, ada zat kimia tertentu yang kena relaksa ya, kena kulit langsung terbakar sampai digunakan untuk nyiram orang-orang jahat atau nyiram pelakor ya, atau nyiram keluarga yang melakukan KDRT. Yang terbaru kemarin apa ya, yang disiram air keras itu kan ada suaminya kalau nggak salah, suaminya selingkuh akhirnya disiram air keras. Nah, bapak ibu yang luka-luka terbuka itu. Kemudian ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan, saya rasa sudah di ya, ya sudah tahu. Kok enek Gigit hewan sampai luka, sampai itu sampai luka, contohnya sampai luka. sedang apotek. Kemudian berdasarkan sifatnya itu luka dibagi menjadi ada namanya luka akut. Luka akut itu luka yang sembuh sesuai dengan periode waktu yang diharapkan. Contoh apa? Karena ini ada periode waktu, maka biasanya luka akut ini bisa karena pembedahan, insisi, eksisi, skin graft gitu ya. Insisi itu ya berarti kayak contoh pasang implan. Nah ini kan lewat kulit ya. Nah kulitnya di insisi, dibuka, ya implannya bisa masuk. Nah itu jenis luka akut. Jadi ada periode waktunya. Kalau luka insisi berarti kurang lebih 7 hari sudah mulai kering. Ya, walaupun belum menutup sempurna tapi sudah kering. Kemudian ada luka akut bukan pembedahan, contohnya adalah luka bakar. Luka akut akibat faktor lain, contohnya abrasi, laserasi, injuri pada lapisan kulit superficial. Laserasi itu contoh misalnya kita nerang pada saat bersalin, nah tiba-tiba secara tidak sengaja keluarnya kepala itu merobek bagian perineum, itu namanya laserasi. Tapi
Tapi kalau kita sengaja melebarkan perineum dengan menggunting, berarti itu namanya insisi. Ya. Kemudian ada juga luka kronis. Jadi kalau berdasarkan sifatnya tadi dibagi dua ya, luka akut dan luka kronis. Luka kronis ini adalah luka yang proses penyembuhannya mengalami keterlambatan. Contoh, luka perineum umumnya pada ibu nifas itu 7 hari sudah kering, sudah kelihatan menyatu benarnya dengan bagian kulit. Tetapi pada saat saudara kontrol ibu nifas, ternyata dicek dulu, ini sudah hari ke-8 lukanya masih basah, masih benyengek misalnya, sampai keluar cairan, benang-benangnya itu malah lepas-lepas, atau bisa jadi benang-benang kulit itu belum menyatu. Oh, berarti dia termasuk luka kronis, karena harusnya 7 hari sudah kering, ternyata belum. Penyebabnya apa? Berarti ada infeksi di situ ya. Kemudian berdasarkan kehilangan jaringan itu ada luka superfisi. Luka perineum ini kan biasanya pecah dari 2. Jaringannya sampai ininya robek sampai dalam. Nah ini kan butuh dijahit. Nah ini contohnya adalah sudah stadium 3. Kalau stadium 4 berarti sampai tulang yang ada di dalam itu kelihatan. Contoh, saudara pernah lihat luka decubitus enggak? Dolor dan fusiolesa. Kalau dari kelima tanda tidak ada ini, tidak ada tanda-tanda kelima ini, berarti artinya lukanya sehat. Sudah mulai saling menyambung. Kalau dia masih terbuka begini, berarti dia belum masuk di fase proliferasi. Ya. Setelah itu fase maturasi, pematangan jaringan baru yang terbentuk. Jadi kalau dijahit nanti di sini itu ada seperti kolagen-kolagen penghubung antara kulit yang satu dengan kulit yang lainnya. Itu masuk tahap maturasi, tapi belum jadi kulit, masih kayak apa ya? Kayak ada tengah-tengah kayak lem yang menghubungkan antara kulit yang satu dengan kulit yang satunya. Itu masuk fase maturasi. Setelah itu butuh waktu yang agak lebih lama, misalnya sampai setahun. Kalau untuk perineum itu sampai setahun 2 tahun ya. Untuk penyembuhan sampai betul-betul menjadi kulit sampai gak ada bekas itu sekian lama. Jadi makanya biasanya sembuh itu 7 hari itu masih belum sampai ke maturasi, masih sampai tingkatan proliferasi. Maturasi itu mungkin 2 minggu kita terbentuk kolagen, tapi belum menutup sampai jadi kulit seutuhnya. Jadi kulit seutuhnya bisa jadi 1 tahun sampai 2 tahun, tergantung jenis kulitnya, asupan nutrisinya. Semakin banyak kolagen yang kita makan, maka akan semakin cepat produksinya, akan semakin bagus kulitnya ya. Kemudian luka sembuh ini nanti maka akan tercipta kontinuitas lapisan kulit. Jadi ini sudah diisi larutan enzimatis untuk meredam. Ini tempat sampah medis dan non medis. Harusnya ada kresek yang warnanya merah hitam. Nanti diingatkan saya kalau lupa, kan pelupa ya. Ini medis, ini non medis, ini medis. Kemudian ini diletakkan di bawah tempat tidur ya, karena ini tempat tidurnya harusnya tinggi, anggap aja seperti itu. Terus sekarang kita siapkan APD-nya, karena kita nanti mau perawatan, berarti saya cukup menggunakan celemek plastik sebagai pelindung. Kemudian korentang. Terus handscoon yang saya pakai ini adalah handscoon steril, maka ini harus sudah ada steril.
Kemudian ini larutan enzimatisnya. Nanti untuk larutan enzimatis saudara buat sesuai dengan ketentuan pabrik. Kalau dulu 1:7 ya, kalau ini sesuai ini. Jadi 10 mili ozim ini ditambah 1 liter air. Kalau saudara punya 2 liter air, berarti ininya harus 20 mili. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini saya masukkan di larutan ini aja. Ini persiapan betadin. Kemudian kapas ceboknya cebok. Ada kom satu lagi enggak? Jadi ini kom kapas cebok. Karena nanti perineum berarti ada sulfahijin. Nah, ini isinya adalah air DTT ya. Kasa sama kapas diaper saya masukkan di sini. Kasa, kapas cebok, kemudian kalau perawatan luka perineum alatnya cukup ini bengkok, kemudian celemek plastik, korentan, kasa sama depers, kemudian kapas cebok, air DTT, sama pinset anatomi 2. Ini betadin kalau ada infeksi. Sudah, ini untuk alatnya perawatan luka perineum. Perawatan luka perineum itu lebih simple. Nah, kalau perawatan luka jahitan operasi SC, maka saudara harus butuh pinset chirurgi. Chirurgi itu ada ininya ya, ada catoknya. Kalau yang anatomi tidak ada. Ya, beda ya. Nah, ini chirurgi ada jepitnya, ada jepitnya gini. Kalau anatomi lurus. Ya, jadi kalau di perineum nggak butuh pinset chirurgi. Ini kalau yang SC. Kalau di SC itu butuh chirurgi 1, anatomi 2, kemudian gunting benang. Gunting benang ada cekungannya yang bawah, jadi yang atas lurus, yang bawah cekung. Kemudian ini enggak pakai, ini enggak. Jadi alatnya hanya ini aja. Terus ini adalah gunting plester. Ada pentolannya ya, karena yang gunting epis juga sama miring kayak gini tapi nggak ada pentolannya. Kalau ada pentolannya ini gunting plester. Dia steril apa enggak? Enggak, jadi taruh luar. Jangan sampai salah, nggak boleh masuk di bak instrumen. Bak instrumen itu khusus yang steril. Kemudian ini klem. Klem ini nggak dipakai di perawatan luka, saya keluarkan ya, nggak dipakai. Terus ini adalah nalfuder. Nalfuder itu pemegang jarum. Karena ini kita nggak ada penjahitan, maka ini nggak dibutuhkan. Tapi kalau saudara nanti pada saat lab kan ada perawatan luka ya, jadi mau nggak mau saudara nanti harus jahit sendiri, membuat jahitan sendiri. Nah ini baru jarum. Jarumnya ada enggak ya? Di sini. Oke, ini jarum heating. Nah ini tujuannya untuk pegang. Karena kalau nggak dipegangi gini kan ya nggak, kita beda ya, bukan dondong baju ya. Kalau jahit baju mungkin begini bisa, kalau ini nggak bisa, kita cubles. Nah ini resikonya paling sering adalah cubles jarum
heading. Saya aja kalau heading mesti taunya itu kalau pas cuci tangan baru sadar kalau handphone saya bolong kemasukan air, mesti ini. Nah biar ini nggak kecubles, maka harus ada pakai ini pakai pinset untuk ngambil. Jadi harusnya begini. Jadi kalau misalnya heading itu ya ini begini, nah ini harus ditarik oleh pinset, ini dilepas, terus ini baru diambil begini gitu. Cuma kadang kalau kita pinset nggak terbiasa, butuh waktu yang lama, akhirnya kan kesukaannya sering pakai tangan begini untuk narik. Nah ini yang resiko kecubles ya. Ini nail fooder nggak saya pakai ya, saya pinggirkan. Terus ini klem yang nggak dipakai. Ini gunting benang yang ini gunting benang ini ya, gunting benang jahit heading. Bedanya kalau ini adalah gunting untuk angkat jahitan karena ada ininya, cekungannya. Nah pada saat di kulit itu kan kadang agak lama ya, apalagi kalau ambil angkat jahitan 2 minggu 4 minggu sudah gabung sama kulit. Ini tujuannya untuk mencongkel. Nah gitu, untuk membantu mencongkel. Jadi kalau saudara pakai gunting angkat jahitan, salah kalau congkelannya di atas, congkelannya harus di bawah karena untuk membantu narik benangnya, apalagi kalau ketutup kulit gitu. Jadi nah langsung dipotong. Sudah. Nah ini saya jadikan satu ya sekarang. Jadi sudah tahu ya kalau perawatan luka perineum bedanya adalah isinya hanya pinset anatomi 2. Kalau luka jahitan di operasi SC karena ada prasat angkat jahitan, maka isinya lebih lengkap. Pinset anatomi 2, pinset chirurgi, kemudian gunting angkat jahitan. Gunting benang tidak dipakai karena kita nggak heading. Kalau heading maka ini harus dipakai plus nail fooder ini. Jadi saya pinggirkan. Tapi kalau ngelap saudara tetap menyiapkan karena saudara harus membuat jahitan sendiri. Kemudian ini cairan NaCl kalau ini ya operasi SC atau boleh menggunakan alkohol. Sudah, ini bengkok. Oke, kita dekatkan ke pasien. Kita sudah ada terapi medik di situ bahwa kita diminta untuk memberikan perawatan luka perineum terhadap pasien. Maka kita siapkan dulu tadi alat-alatnya. Ketika sudah siap, kita dekatkan ke pasien. Kita harus lihat karena keamanan pasien harus diperhatikan, maka jangan sampai salah orang. Dilihat dulu, oh namanya Nyonya Y, usianya, kamarnya, dicek lagi kamarnya sudah betul belum, nyonyanya, usianya ya. Setelah itu kita perkenalan kepada pasiennya. Selamat siang Bu Yuli, gimana kabarnya? Sehat ya? Baik. Bu Yuli usia berapa? 34 tahun. Oh ya, cocok. Bu Yuli alamatnya di mana Bu Yuli? Di ini ya, Tulungagung ya? Ya, oh ya sudah betul, baik. Bu Yuli, ini waktunya jadwalnya perawatan luka perineum ya Ibu Juli ya, karena Bu Yuli kan kemarin melahirkan secara normal dan kebetulan ada jahitannya. Jadi ini nanti saya mau merawat luka perineumnya Ibu sambil saya lihat apakah jahitannya sudah tertutup dengan baik, basah atau ada infeksi atau tidak. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Nah itu harus kita minta. Kalau ada inform konsen, maka inform konsennya harus diberikan. Lembar persetujuan tindakan medis. Kalau Ibu setuju, misalnya silakan tanda tangan lembar persetujuan medis terlebih dahulu ya Bu. Jadi kalau sewaktu-waktu ibunya komplain, kita sudah punya alat perlindungan diri bahwa ibunya bersedia dilakukan
tindakan. Misalnya sudah tanda tangan selesai, baik saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, ini kita siapkan alatnya, kita cek lagi sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, berarti kita harus pastikan lingkungannya ibu nyaman, aman. Karena rawan luka perineum itu kan bagian bawah ya, bagian hal yang sensitif dan privasi. Maka harus kita cek lingkungannya ini kira-kira ibunya ini di kamar berapa. Kalau di rumah sakit yang isinya 20 atau 10 satu kamar, maka saudara harus cari Excel yang tarian itu untuk ditutup. Tapi kalau dia ruangannya satu orang sendiri VIP, ya berarti tinggal tutup pintu. Tutup pintu, dikunci terlebih dahulu. Kalau ada keluarga, saudara sampaikan kepada keluarganya, Bapak, ini ibunya mau saya rawat terlebih dahulu ya. Jadi nanti minta tolong kalau ada keluarga yang mau masuk atau apapun, sebelum saya memberikan kode jangan dibuka dulu. Karena pernah pada saat ibunya sudah mekangkang, dibersihkan, dilala pintunya pas di situ depan, jadi bednya di sana, pintunya ngadep sini. Pas mekangkang dirawat, dilala ada keluarga atau ada tamu dari temannya. Pas yang masuk itu laki-laki, dibuka pas mekangkang ya, bayangkan gitu. Jadi itu harus diperhatikan, meskipun itu hal yang sepele, tapi kita sering lupa. Jadi harus dipastikan tutup Excel, Skysel sudah nyaman, privasi ibu terjaga, baru kemudian setelah itu kita menggunakan celemek plastik atau apron, atau ada yang bilang gom. Tangan ya, nyalakan, kemudian ambil sabun. Gimana langkah-langkahnya biar hafal, ayo. Nyalakan digosokkan telapak tangan, kemudian jari, kuku ini, satu. kemudian kuku, terus kuku. Setelah itu baru Siku. ya, dibersihkan sampai bersih, kemudian dikeringkan, baru ditutup kerannya. Kalau kita menggunakan perhiasan dan arloji harusnya sudah dilepas sejak awal ya. Ini sepele, tapi kebanyakan mahasiswa kalau sudah pakai jam, pakai cincin lupa dan dilepas. Ya, ini dilepas semua, jadi harus bersih. Kemudian kalau dulu lengan ini boleh ditarik ke atas, kalau sekarang nggak boleh. Karena baju ini juga untuk melindungi kita dari kontak cairan ya. Jadi tetap harus di ini. Kemudian karena ini nanti steril, maka kita harus dekatkan dulu bahan-bahan atau kita buka dulu sebelum kita menggunakan handscoon steril. Maka sebelumnya kita minta ibunya, karena ini tadi batal luka perineum, berarti dilepas dulu pakaian bawah. Ini underpad nggak ada ya? Bawah perlak. Mas bokong, ya perlak. Oh, dikasih itu bukan underpad yang apa, underpad yang biru. Ada. Harusnya underpad ya, yang warnanya biru, tahu ya underpad, bukan perlak. Karena kalau perlak ini resiko nyuci, kalau underpad kan langsung sekali buang. Ya wes, tadi sudah dilepaskan celananya, celana dalam juga dilepas. Kemudian kita minta ibu untuk mengangkat bokongnya. Bu, permisi ya, diangkat dulu. Nah, ini pasang underpad. Sudah. Kemudian posisinya adalah dorsal recumbent. Jadi kakinya ditekuk. Setelah itu bukan di atas, ditekuk gini. Terus dekatkan bengkok. Ini kita buka terlebih dahulu. Kapas cebok. Kemudian air DTT juga didekatkan. Terus ini peralatan sudah kita buka semua ya. Kasa kapas kita buka buat jaga-jaga.
ya. Ini harusnya tadi pada saat buka kan ada celana dalam sama softtek. Nah, softteknya jangan lupa tuh dilihat warnanya, baunya, karena kalau dari softteknya aja sudah bau, biasanya menunjukkan sudah mulai ada infeksi. Kalau nggak ada bau, artinya kayak bau darah yang normal, agak amis, nggak ada masalah ya. Karena tadi kan nggak ada softtek, jadi harusnya ada dibuka celana dalamnya, softteknya tadi diamati warnanya apa. Karena kalau nifas, nanti saudara akan mempelajari jenis-jenis lokea. Ada lokea rubra, samuelenta, sambil ngecek apakah sesuai dengan involusi uterus apa enggak. Sudah, kemudian ini sudah kita bukai semua ya yang alat dibutuhkan. Baru setelah itu kita menggunakan handspoon steril. Ini bukan handspoon yang bersih ya, tapi yang steril karena mau vulva hygiene. Nah, kemudian ini boleh dipegang tapi yang bagian dalam, bukan bagian luar ya. Sudah. Kemudian karena ini kita sudah pakai yang steril, kita nggak boleh pegang korentang lagi. Karena kalau pegang korentang ini tadi kan sudah on. Yang steril kan hanya yang bagian jepitannya tadi, maka ini langsung diambil aja pakai tangan. Yang dipegang adalah bagian luar karena sama-sama steril. Sudah, kita vulva hygiene terlebih dahulu. Ambil 5 kapas cebok, direndam di air DTT. Setelah direndam kemudian diperas di bengkok. Kemudian kita bersihkan dulu dari bagian yang terjauh dari pemeriksa, karena posisinya di sini berarti ini labia mayora kiri terlebih dahulu. Saya bersihkan dulu ya Bu ya, permisi. Labia mayora kiri, kemudian labia mayora kanan. Setelah itu dibuka, ini labia minora yang kiri, labia minora kanan, vestibulum, perineum sampai dengan anus. Sebenarnya nggak pakai 5 kapas cebok ya, sesuai kebutuhan. Karena kalau kita kan ngepaskan ini ya, labia mayora kanan, labia mayora kiri, minora kanan, minora kiri, vestibulum, perineum, anus, akhirnya mengambil 5. Tapi kalau di lahan disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau banyak darahnya ya harus dibersihkan sampai bersih. Prinsipnya seperti itu. Karena pernah mahasiswa kayak diingat-ingat 5, akhirnya di rumah sakit hanya menggunakan 5 kapas cebok. Dilalah ini masih ceprot darah. Karena ditanya si E-nya, loh Bu ya diajari di kampus hanya 5 kapas cebok. Terus akhirnya sudah rame gitu ya. Jadi 5 itu bukan patokan. Karena kita ngitung 5 karena tadi labia mayora kanan, minora untuk memudahkan. Tapi nanti di realitas saudara bersihkan sesuai dengan kondisi. Kalau butuh 10 kapas cebok ya pakai. Tapi prinsipnya tadi ya, labia mayora kanan kiri, minora kanan kiri, vestibulum, perineum, anus. Setelah itu kita lihat luka jahitannya apakah kering atau masih basah. Kalau misalnya sudah kering berarti sudah bagus, selesai. Kalau misalnya masih basah, ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, kemudian bengkak, keluar nanah atau pes, kemudian dilihat jaringannya belum bisa nutup atau benangnya ini lepas-lepas, karena ada ibu yang alergi benang catgut. Kalau alergi benang itu biasanya agak lebih lama penyembuhannya, karena benangnya nggak mau nyatu dengan kulitnya, jadi tetap mewek gini, melowok gitu ya, terbuka. Maka kita lihat, kita bantu ibunya untuk membersihkan dari nanahnya ya. Kalau bersih tadi ya, kering, berarti sudah selesai. Sudah selesai, ini dipinggirkan, saudara langsung kasih celana dalam, ganti dengan softtek yang bersih, yang lama tadi dibuang. Kalau ada infeksi kayak tadi ada nanah, berarti kita lakukan perawatan selanjutnya. Ambil 2 pinset anatomi, kemudian nah ini pakai depers
ditekan-tekan atau dua dappers. Kita bantu keluarkan pesnya. Jadi ditekan, dikeluarkan pesnya sampai bersih. Ya. Di ini. Nah, kalau sudah bersih, ambil lagi dappers, kemudian dimasukkan di betadine, kita tekan aja selama beberapa menit. Tujuannya adalah untuk mendisinfeksi dan mengantiseptik biar tidak ada kuman. Nah, kalau sudah ditekan seperti ini, baru setelah itu ini sudah selesai ya, berarti di off kan. Nah, setelah itu ini kita pinggirkan alatnya. Kemudian ini dibuang di tempat sampah medis. Ini berarti masuk di larutan enzimatis, direndam. Baru setelah itu ibunya dipasang celana dalam softtek, celana bagian bawah. Setelah itu ini diambil. Ini situ ya, pokoknya diangkat. Nah, ini berarti dimasukkan di bak tempat pakaian kotor. Kalau tadi menggunakan underpad, berarti langsung masuk di sampah medis ya. Ini masuk di tempat pakaian kotor. Setelah itu ini dicuci. Kalau masih memungkinkan ambil waslap. Ini sekalian didekontaminasi ya. Terus setelah itu dilepas. Cara melepasnya nggak boleh gini ya, kebiasaan biasanya langsung dilepas, tapi dicuci dulu sampai bersih, karena kan kita nggak tahu, bisa jadi ada bekas darah atau pesnya tadi yang nempel. Setelah bersih baru dilepas. Cara melepasnya ini adalah yang bagian luar, nggak boleh yang bagian dalam, karena kalau bagian dalam ini bekasnya pasang nyentuh ke kulit kita, jadi yang bagian luar dilepas. Nah, yang ini baru yang bagian dalam. Selesai. Kemudian dilepas celemek plastik. Rapikan alat. Kalau ini tadi merasa tadi sudah terkontaminasi, dua-duanya boleh tadi bareng masuk di rendam di larutan enzimatis. Kalau merasa tidak terkontaminasi berarti ya sudah ditutup lagi. Ingat waktunya tadi hanya 2 hari kalau sudah terbuka ya. Ya, kemudian kita cuci tangan. Ini saya percepat aja ya, jadi selesai cuci tangan. Setelah itu kita sampaikan kepada ibunya, Ibu, ini tadi sudah selesai ya, saya lakukan perawatan luka perineum. Karena ibu ada jahitan di situ, berarti nanti ibu pesan dari saya tidak boleh pantang makanan. Ibu harus banyak makan tinggi protein, buah-buahan, sayuran biar mempercepat proses penyembuhan luka. Tadi hasilnya lukanya sudah bagus ya Bu ya. Kemudian yang kedua, ibu nanti harus rutin mengganti softtek, karena softeknya nggak boleh terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti akan menghambat proses penyembuhan luka. Kemudian nanti kalau buang air kecil, ibu kalau bisa dibersihkan dengan tisu ya Bu ya. Jadi kalau setelah cebok jangan langsung segera dipakai softeknya, tapi dikeringkan terlebih dahulu. Cara ceboknya adalah dari atas ke bawah. Yang keempat, biar juga mempercepat proses penyembuhan, nanti ibu silakan berjalan pelan-pelan ya Bu ya, misalnya dari tempat tidur ke kamar mandi. Tidak boleh terlalu gerakan yang berlebihan. Yang penting setidaknya ada pergerakan untuk memudahkan atau memperlancar aliran darah di bagian luka.
Kalau ibu nanti merasa nggak nyaman, nyeri pada nyeri luka jahitan, ibu nanti bisa segera menghubungi saya di ruang jaga. Bagaimana ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Baik, kalau tidak ada, sudah cukup jelas dengan penjelasan saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ibu cepat sembuh dan jangan lupa nanti makanan dari rumah sakit dimakan ya Bu ya. Saya sekalian izin pamit undur diri. Nah, setelah itu ini dilakukan dibawa ke ruang jaga. Saudara setelah itu melakukan dokumentasi. Jadi pada hari ini tanggal jam berapa telah dilakukan perawatan luka perineum pada Nyonya Y usia 34 tahun. Kondisi luka jahitan sudah kering, tidak ada infeksi, tanda tangan, nama terang. Gitu ya. Karena wajib dokumentasi. Karena kalau nggak dokumentasi, saudara nanti tiba-tiba ibunya mengalami infeksi, protes karena nggak pernah dirawat, saudara nggak ada buktinya. Kalau ada bukti bahwa oh ini ibunya sudah saya rawat, tapi ibunya aja yang memang mungkin nggak jaga kebersihan di rumah dan sebagainya, ketika nanti ada berurusan dengan hukum, saudara tinggal menunjukkan bukti dokumentasi kegiatan. Sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut yang perawatan luka jahitan SC ya, yang akan